Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu, dan yang paling pentingnya, paling berharganya adalah nikmat iman, di mana sampai detik ini kita masih menjadi sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan masih menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Hari ini tanggal 27 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Itu artinya beberapa hari ke depan kita telah memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, tahun 1446 Hijriah. Seorang muslim, seorang mukmin, maka dia ketika di hadapannya ada bulan yang di situ syariat memuliakan bulan tersebut, syariat memperlakukan secara khusus bulan tersebut, maka seorang muslim tentu dia harus mempersiapkan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan di bulan tersebut. Sebagaimana kita kalau mau bulan Ramadan, maka kita persiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Kita persiapkan, tapi kebanyakan kita mempersiapkannya cuma persiapan makanannya, ya, mempersiapkan acaranya. Padahal yang paling penting untuk dipersiapkan apa ya? Kalau mau Ramadan, yang paling penting untuk dipersiapkan apa ya? Makanannya, bukannya. Imam Al-Bukhari mengatakan, sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, harus apa dulu yang dipersiapkan? Ilmunya. Harus dipersiapkan terlebih dahulu ilmunya. Maka kalau mau bulan Ramadan, kita pelajari kembali bagaimana fikih puasa. Ya, kemarin ketika mau kurban, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana fikih kurban. Orang yang mau berhaji, dia pelajari terlebih dahulu manasik haji. Karena demikian agama kita, agama yang dibangun di atas ilmu, yaitu qala Allah, apa yang Allah firmankan, wa qala Rasul, dan apa yang Nabi sabdakan, wa ma fahimahu as-sahabah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Karena Islam adalah agama yang sempurna, semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya di dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian,
dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam telah menjelaskan segala sesuatu, termasuk bagaimana kita menyikapi bulan-bulan yang dimana bulan tersebut banyak sekali perbedaan di antara manusia. Banyak yang menyikapi dengan sikap-sikap yang berbeda. Maka seorang muslim tidak gampang ikut arus, tidak gampang ikut kebanyakan orang, mainstreamnya orang, tidak. Tapi seorang muslim, pedoman dia adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi SAW. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan Muharram ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat 36, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ya, hitungan bulan yang Allah tetapkan ada 12. Apa namanya? Januari. Hah? Yang pertama Muharram. Muharram. Safar. Hah? Rabiul Awal dulu. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dihafalkan ya? Iya. Ojo Januari, Februari. Kenapa? Karena agama kita, Islam, semuanya pasti menggunakan perhitungan kalender ini. Tidak ada di dalam Islam itu menggunakan kalender Masehi, itu nggak ada. Semua yang berkaitan dengan syariat pasti menggunakan Qamariyah, tidak menggunakan Syamsiyah. Ya, Anda sebutkan apa saja. Seorang yang mau menghitung nisab zakat, ketika sekarang dia sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab, kemudian apa langsung dikeluarkan zakatnya? Tidak, harus menunggu apa? Haul. Haulnya berapa? 1 tahun. Nah, apa yang Anda tetapkan? Apakah Masehinya atau Hijriyahnya? Hijriyahnya. Misalnya hari ini Anda sudah punya harta yang mencapai nisab. Anda punya uang 100 juta misalnya. Maka hari ini Anda catat tanggalnya. Tanggal berapa? Hah? 27 atau tanggal 3 Juli. Hah? Mana yang dicatat? 3 Juli atau 27 Dzulhijjah? 27 Dzulhijjah Anda catat. Nanti 27 Dzulhijjah tahun depan, maka Anda lihat berapa harta Anda. Ketika dia bertambah, maka berarti wajib Anda keluarkan berapa? 2,5% dari harta tersebut untuk zakat. Namun kalau ternyata berkurang, maka tidak wajib mengeluarkan zakat tersebut. Ya, kalau berkurang dari 80 gram emas, tidak wajib mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian hitungan iddah bagi wanita yang ditinggal mati sama suaminya 4 bulan 10 hari. Apakah menggunakan kalender Masehi? Tidak, menggunakan Hijriyah. Ya, intinya semua hitung-hitungan di dalam agama kita, syariat kita pasti menggunakan kalender penghitungan Hijriyah. Maka pahami kalender Hijriyah tersebut. Baik, kata Allah, hitungan bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Apa saja 4 bulan ini? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, 3 bulan berurutan, 4 bulannya mental. Apa 3 bulan yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang mental Rajab yang sendirian.
Nabi sendiri menafsirkan 4 bulan haram yang Allah sebutkan dalam ayat tadi adalah tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Berarti 4 bulan ini adalah bulan yang mulia. Allah memuliakan bulan tersebut. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yang paling afdolnya adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Perhatikan di sini, bulan Muharram disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah, disandarkan kepada Allah. Dan kita tahu penyandaran ini adalah litasyrif, untuk memuliakan. Seperti misalnya Baitullah, rumahnya Allah. Apa yang dimaksud berarti? Masjid. Naqatullah, untanya Allah. Untanya Nabi siapa ini? Nabi Soleh. Rasulullah, utusannya Allah. Kitabullah, kitabnya Allah. Abdullah, hambanya Allah. Tuh. Berarti di sini dimuliakan oleh Allah karena Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tahu bulan Muharram adalah bulan yang mulia, maka bagaimana cara kita memuliakan bulan Muharram tersebut? Karena memang kemuliaan bulan Muharram dan waktu-waktu yang lain itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh kemudian kita ngarang-ngarang sendiri waktu yang mulia, tempat yang mulia, atau manusia yang mulia. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, harus dengan dalil. Karena memang itu haknya Allah. Allah memilih siapa manusia yang paling mulia di antara semua jenis manusia yang lain. Para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, Allah pilih ulul azmi yang paling mulia di antara mereka. Siapa ulul azmi? Urut. Nuh. Ibrahim dulu. Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara 5 ulul azmi, Allah pilih 2 yang menjadi kekasihnya atau disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Di antara 2 kekasih Allah, Allah pilih 1 yang menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu hak Allah. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Allah pilih para sahabat sebagai generasi yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Di antara para sahabat, Allah pilih 4 khulafaur rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan di antara 4 khulafaur rasyidun, Allah pilih 1 yang paling mulia di antara semua sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pilih sebagian tempat lebih mulia daripada sebagian yang lain. Allah pilih Makkah sebagai tempat yang paling mulia di antara semua tempat-tempat yang ada. Kata Nabi SAW, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya kau wahai Mekah adalah sebaik-baik negeri, sebaik-baik tempat yang Allah cintai. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita protes. Apa enggak Surabaya? Ya, kenapa enggak Surabaya yang menjadi tempat yang paling mulia? Karena ada sebagian oknum-oknum yang ingin untuk mencoba menjadikan sebagian negeri yang lebih mulia. Kalau Arab punya Mekah, maka Indonesia harus punya. Maka mereka bikin kedustaan-kedustaan. Seperti misalnya kerajaan Nabi Sulaiman
itu ada di Indonesia. Kerajaan Bilqis, Ratu Bilqis itu juga ada di Indonesia. Ya, Bilqis itu kerajaannya itu di negeri Sabah. Ya, ada surat dalam Al-Quran, surat Sabah. Nah, itu di Indonesia katanya. Apa? Wonosobo. Wonosobo. Sedangkan negerinya Sulaiman di Sleman. Sleman. Kenapa muncul seperti ini? Karena nggak mau kalah. Ya, kenapa kok yang mulia itu kok di sana? Negeri kita juga harus punya kemuliaan juga. Enggak, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita, bukan haknya manusia. Terserah Allah Azza wa Jalla memilih siapa di antara ciptaannya yang lebih mulia, lebih baik. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang paling tahu mana yang lebih baik daripada yang lain. Ya, sebagaimana orang yang bikin kamera, ya, yang menciptakan bikin kamera, dia yang lebih tahu mana kamera yang lebih baik daripada kamera-kamera yang lain. Kita yang orang awam nggak tahu, ya kan? Yang nggak paham, yang nggak tahu. Tapi yang menciptakan dia yang tahu mana yang lebih baik di antara yang lain. Maka Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu. Demikian juga waktu. Allah yang menciptakan waktu, maka Allah yang lebih tahu mana waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang lain. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kemudian kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, misalnya tanggal 17 Agustus itu adalah hari yang paling mulia di antara semua hari yang ada dalam satu tahun. Nggak boleh. Ya, disandarkan pada agama, kemudian disyariatkan di situ puasa, disyariatkan di sana untuk sholat malam, sholat tahajud. Ya, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan misalnya. Ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama alias bid'ah di dalam agama. Dan kembali kepada bulan Muharram. Ternyata bulan Muharram ada syariatnya. Setelah kita tahu bulan Muharram adalah bulan yang mulia, ternyata bulan Muharram juga ada syariat di dalamnya. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Muharram ini? Di antaranya adalah yaitu dengan kita memperbanyak amal soleh dan berusaha menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram, maka itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kemaksiatan yang dikerjakan di bulan-bulan haram, maka itu bobotnya lebih besar. Bukan dilipat gandakan, enggak, tapi bobot dosanya lebih besar daripada dosa yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Maksiat haram dikerjakan di semua waktu. Namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, maka itu lebih besar dosanya. Seperti misalnya, sama enggak dosanya bermaksiat di Surabaya sama bermaksiat di Mekah? Maksiatnya sama. Di Surabaya minum khamr, di Mekah minum khamr. Sama-sama dosa ya. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Di Mekah. Ya, lebih besar dosanya. Sebagaimana juga bermaksiat di luar bulan haram itu dosa. Tapi kalau bermaksiat di bulan haram, maka itu dosanya lebih besar. Ya, bobot dosanya lebih besar. Kemudian kita perbanyak amal-amal soleh. Entah itu sedekah atau puasa-puasa sunnah Senin Kemis, ya, atau puasa Daud. Kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, kita perbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak baca Quran yang menyambung silaturahim. Segala amal-amal soleh sepanjang itu ada dalilnya, maka perbanyak kerjakan di bulan Muharram ini. Dan yang lebih ditekankan adalah puasa di tanggal 10 Al-Muharram, atau yang disebut dengan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang awal kali dikerjakan oleh siapa? Tuh, bukan Yahudinya. Yahudi itu siapa? Hah? Bani Israel. Bani Israel ngikut Nabi siapa? Musa. Itu maksudnya. Bani Israel ngikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa kok puasa di tanggal 10? Dalam rangka apa?
Ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari Fir'aun. Ya, Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hada yaumun najjallahu Musa wa bani Israel min Fir'aun, fasamahu Musa syukran lillah." Kata orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari yang mulia, karena pada hari ini Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka setelah itu Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menimpali ucapan orang Yahudi dengan mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami umat Islam lebih utama, lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena yang benar-benar followersnya Nabi Musa itu siapa? Yahudi atau Muslim? Muslim. Ya, mereka cuma ngaku-ngaku saja ikut Nabi Musa, padahal mereka menyimpang dari jalannya Nabi Musa alaihissalam. Kami lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Namun Nabi SAW punya cita-cita yang gak kesampaian. Nabi mengatakan, "In kanal amul muqbil sumnat tasi'." Nanti kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa juga di tanggal 9, atau yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Puasa tanggal 9 Muharram dalam rangka untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, supaya umat Islam ini enggak tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Maka di sini yang paling utama adalah puasa 9 dan 10. Ini yang paling afdolnya. Namun kalau seorang mencukupkan dengan puasa tanggal 10 saja, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Yang paling utamanya itu, yang paling intinya itu yang tanggal berapa ya? Tanggal 10-nya. Itu yang paling intinya. Tanggal 9 itu hanya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Jangan kemudian seorang puasa tanggal 9 tok. Ya kan, tanggal 10 nega. Enggak. Yang utama itu justru yang tanggal 10. Ya, kalau nggak mau 2 hari, ya sudah. Kalau maunya 1 hari saja, maka yang dipilih tanggal berapa ya? Tanggal 10-nya. Adapun tanggal 11, ya tanggal 11-nya, maka tidak ada hadis yang sahih puasa tanggal 10 dan 11, atau tanggal 9, 10, 11 dalam rangkaian puasa Asyura, itu tidak ada hadis yang sahih. Kalau mau puasa tanggal 11, ya sudah puasa lain. Mau puasa sunnah, mungkin puasa Daud, ya, atau puasa sunnah mutlak, tapi tidak dalam rangkaian puasa Asyura. Paham ya maksudnya ya? Ya, kalau rangkaian puasa Asyura cuma tanggal 9-nya saja. Baik, ini menyikapi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan dimuliakan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di luar sana ada orang-orang yang salah keliru tentang keyakinannya terhadap bulan Muharram. Di antaranya sebagian orang di negeri kita menyebut bulan Muharram dengan bulan Suro, dan mereka meyakini bahwa bulan Suro itu adalah bulan yang sial. Betul nggak Jamal? Iya, bulan yang sial. Mereka nggak mau nikah di bulan Suro, mereka nggak mau bikin hajatan di bulan Suro, mereka nggak mau membuka usaha di bulan Suro, mereka nggak mau melakukan perjalanan di bulan Suro, karena mereka menganggap ini bulan sial. Maka ini adalah keyakinan yang salah. Sebagai seorang muslim nggak boleh meyakini demikian. Kenapa? Yang pertama, Allah sendiri memuliakan bulan Suro. Kok bisa dikatakan itu bulan yang sial? Allah mengatakan bulan Suro. Nabi SAW tadi menyebut bulan Muharram itu bulannya Allah. Tuh, Syahrullah, bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu dari 4 bulan yang haram. Kemudian yang kedua, anggapan bulan Suro adalah bulan yang sial, itu adalah anggapannya orang-orang musyrikin Quraisy. Tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Tapi bedanya mereka itu bukan bulan Muharram yang mereka anggap sial. Bulan apa? Ada
orang-orang Quraisy itu meyakini ada satu bulan yang mereka anggap bulan sial, tapi bukan bulan Muharram. Kalau bulan Muharram, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka masih memuliakan bulan Muharram. Mereka nggak mau perang di bulan Muharram, mereka nggak mau mereka nggak mau membunuh, ya berperang membunuh, karena itu adalah bulan yang suci, nggak boleh dinodai. Mereka menganggap sial bulan apa? Bulan Safar. Ya, bulan Safar. Maka Nabi SAW membantah dalam sabdanya. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penularannya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyara, tidak ada tatoyur, anggapan sial, rumah tusuk sate, apalagi angka 13, angka 4, ya, atau mungkin yang terpengaruh Feng Shui, apa ya, kayak model-model gitulah, siu ini, nggak ada, itu tatoyur. Kemudian yang ketiga kata Nabi, walahama, tidak ada burung hantu, artinya burung-burung yang dianggap sial. Itu ada keyakinan masyarakat kita, ada burung-burung yang dianggap sial. Dulu kita kalau lagi duduk-duduk cangkruk gitu ya, saya heran sama teman saya itu, tahu-tahu ada burung yang berputar-putar di atas rumahnya. Nggak tahu burung gagak atau burung apa itu. Terus, burung apa? Cabak. Pokoknya ketika burung-burung itu, ini teman-teman semua pada bilang, nyale. Kenapa? Iya, kalau dibiarkan nanti ada yang mati. Kok bisa? Ya, burung itu ya. Burung gagak. Ya, itu kalau dibiarkan terus-terusan berputar, itu berarti tandanya ada yang mati. Sampai dibalang jamaah. Iya, mati kena batumu itu orangnya. Dibalang waktu kena gentengnya lugur. Mati wong. Ya kok sing mati ini. Ya, itu ada keyakinan. Maka Nabi menolak lahama, tidak ada burung-burung yang dianggap sial. Nah, baru yang terakhir wala safar, tidak ada anggapan sial di bulan Safar. Maka kalau orang Quraisy mereka meyakini bulan Safar itu bulan sial, maka demikian juga orang-orang di zaman sekarang meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Maka keyakinan seperti ini itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauh dan menghindar dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kemudian yang ketiga, anggapan sial bulan Muharram atau bulan Suro itu adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, yasubbud dahra. Dengan apa menyakiti Allah? Yaitu mereka mencaci maki waktu, ya, mensial-sialkan waktu. Wa ana dahra, padahal akulah yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka ucapan bulan Muharram, bulan Suro itu adalah bulan sial, itu adalah bentuk mendolimi Allah, mencaci waktu adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, anggapan bulan Suro, bulan Muharram adalah bulan sial, di mana ketika mereka menganggap demikian, maka mereka membangun perbuatan-perbuatan dari anggapan tadi. Seperti misalnya perbuatan-perbuatan yang memang itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Ketika datang bulan Suro, maka mereka melakukan ritual-ritual. Entah itu apa? Nyuci keris, memandikan keris, padahal wongnya gak tahu adus. Ya, memandikan benda-benda pusaka. Ya. Atau mungkin memberikan sesaji-sesaji, menyembelih hewan-hewan tertentu untuk diberikan kepada leluhur, katanya jin-jin. Ya, padahal yang dimaksud adalah jin-jin, dan untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Ya. Itu lagi ngalap berkah di kerbau. Tuh, kesyirikan itu bisa sampai menurunkan taraf kecerdasan
kecerdasan seseorang. Sampai kerbau saja diambil kotorannya ya, dalam rangka untuk ngalah berkah di situ. Naudzubillah. Semuanya dibungkus oleh syaitan dengan atas nama melestarikan budaya, melestarikan tradisi. Maka kita jawab, ya kalaulah memang itu adalah budaya, tradisi yang sudah turun-temurun, maka Allah sudah memberikan kita hidayah Islam. Ya, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita hidayah kepada tauhid, kepada sunnah. Dan kita tahu tradisi-tradisi seperti itu, budaya-budaya seperti itu adalah bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu itu bentuk kesyirikan, ngapain dipertahankan? Ngapain dilestarikan sampai anak cucu? Terus gimana? Tinggalkan. Buang budaya-budaya demikian. Ya. Maka namun demikian syaitan yang membungkus, yang memanipulasi kesyirikan dibungkus oleh syaitan dengan atas nama melestarikan budaya. Itu trik-triknya syaitan. Merubah nama yang jelek menjadi nama-nama yang bagus dan indah, supaya manusia tertarik. Bunga, padahal apa? Riba. Tuh. Khamr. Tahu khamr ini kalau di Arab sana disebut apa? Asyurbu ar-ruhi. Minuman rohani. Tuh, bayangkan. Khamr itu kalau di sana dianggap minuman rohani. Kalau minuman jasmani ini ya, air putih biasa itu buat jasmani kita. Tapi roh kita itu butuh minuman juga. Apa? Nah, khamr itu. Ya, itu syaitan. Syirik dianggap sebagai tadi melestarikan budaya waliyadzubillah. Tapi ini satu sisi. Satu sisi ada yang memaknai bulan Muharram dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memaknai bulan Muharram dengan kemaksiatan. Seperti misalnya nanti ketika masuk tanggal 1 Muharram, tahun baruan. Sebagaimana tahun baruan Masehi. Ya, nyalakan petasan kayak, atau mungkin bikin pesta di rumahnya dalam rangka menyambut tahun baru. Pernah kita dapati ketika malam tahun baru Hijriah, ya kita sudah tidur, tahu-tahu kok di luar ini ada bunyi petasan dar di atas ini. Jam 12. Kayaknya orang kampung. Saya samperin sebagian orang-orang anak-anak muda itu. Malam-malam nyumet petasan ini ada apa? Iya, ini tahun baru Hijriah, kata dia. Loh, gak tahu tak kalau pergantian tahun dalam kalender Hijriah itu kapan? Maghrib, itu jam 12. Jam 12 umat mercon dalam rangka pergantian tahun. Nah, iya. Sudah gak ada syariatnya menyambut tahun baru, waktunya juga salah. Iya, jam 12 malam. Ada yang menyikapi bulan Muharram dengan maksiat. Ada yang menyikapi bulan Muharram dengan bid'ah. Ya apa itu? Bagaimana itu? Yaitu dengan mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu dalam rangka menyambut tahun baru tersebut. Seperti misalnya yang sering beredar adalah doa akhirus sana wa doa awalis sana. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ini bid'ah kata para ulama. Ya, tidak ada doa akhir tahun dan doa awal tahun. Namanya doa itu kapan? Setiap saat, nggak perlu dikhususkan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nabi, para sahabatnya adalah orang-orang yang paling semangat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tidak pernah didapati mereka mengkhususkan doa-doa tertentu di akhir tahun dan doa-doa tertentu di awal tahun, nggak ada. Ya, itu adalah kebid'ahan. Atau mengkhususkan ibadah tertentu seperti sholat tahajud dalam rangka untuk menyambut tahun baru. Bukan nggak boleh berdoa, bukan nggak boleh sholat tahajud. Tapi apabila kau kaitkan doamu, kau kaitkan sholat tahajudmu dengan tahun baru, dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Islam, maka jatuhnya bid'ah. Contoh, Anda tadi masuk masjid sini, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sebelum duduk Anda sholat sunnah 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Apa sebabnya Anda sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Karena sebab Anda masuk masjid, Anda sholat sunnah 2 rakaat. Ada dalil yang menghubungkan nggak antara sholat 2 rakaat dengan masuk masjid? Ada.
ada dalil yang menghubungkan antara dua hal ini. Masuk melbu masjid, ambil sholat sunnah 2 rakaat, ada dalil yang menghubungkan, yaitu hadits Nabi SAW, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat. Berarti ada connect, ya, nyambung antara masuk masjid dengan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian Anda kiaskan dengan masuk pasar misalnya. Masuk mall, sholat 2 rakaat. Ya, tahiyatus suq. Ya, bukan tahiyatul masjid, tahiyatus suq. Sholat sunnah 2 rakaat masuk mall. Boleh nggak? Ketika ditanya, kau sholat sunnah, apa sebabmu sholat sunnah? Iya, karena saya masuk pasar, masuk mall. Ada dalil yang menghubungkan nggak masuk pasar dengan sholat sunnah 2 rakaat? Tidak ada. Maka kalau kau kaitkan sholat sunnahmu dengan masukmu ke pasar, maka hukumnya bid'ah. Bukan berarti nggak boleh sholat di pasar. Datang waktu duhur, Anda sedang di mall, boleh nggak sholat? Iya, sholat. Sholat di situ. Ya, tapi jangan di tengah-tengah mall. Iya, cari masjidnya situ maksudnya. Dan maka tidak ada sholat khusus, sholat tahajud atau zikir bersama, apalagi dibikin secara besar-besaran di alun-alun atau di lapangan, zikir bersama, istighotha bersama dalam rangka menyambut tahun baru. Itu semua adalah kebid'ahan di dalam agama. Orang mau berzikir, orang mau sholat, orang mau berdoa kepada Allah, itu kapanpun, tidak dikhususkan di malam tahun baru tersebut. Kemudian ada juga bid'ah namanya bid'ah hari raya anak yatim. Ya, tanggal 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Ya, ini juga tidak ada dasarnya di dalam agama. Menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu kapan? Setiap waktu, setiap saat kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengurusi anak yatim itu nanti di surga seperti 2 jariku ini, yaitu sangat dekat dengan Nabi SAW. Ya, ada pengkhususan tanggal 10 Muharram, hari raya anak yatim. Nah, yang terakhir, yang paling parahnya bid'ah di tanggal 10 Muharram adalah bid'ah yang dibuat oleh kaum Syiah Rafidhah, di mana tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari Asyura, bukan dengan puasa, tapi dengan meratapi kematian siapa? Hasan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka meratapi dengan cara meluka-lukai tubuh mereka, ya, dengan menyayat-nyayat tubuh mereka dalam rangka untuk meratapi kematian Husain, yang memang dalam sejarah beliau radhiyallahu anhu meninggal di Karbala di Irak tanggal 10 Muharram. Beliau meninggal di situ. Ya. Maka mereka meratapi kematian Husain yang dianggap sebagai salah satu dari 12 imam mereka. Jadi mereka punya keyakinan 12 imam, mulai Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, sampai anak cucunya, sampai nomor 12 yaitu Al-Mahdi. Ya, yang sekarang masih di mana? Sengiden, sembunyi di gua. Ya, sudah ada Al-Mahdi nih, tapi sengiden, sembunyi di gua. Gak muncul, nanti akhir zaman baru muncul. Ini khurafatnya mereka. Nah, Al-Husain salah satu dari imam mereka yang mereka puja-puja, yang mereka hulu terhadap Husain itu. Sehingga ketika kematian Husain, mereka ratapi kematian Husain tersebut. Padahal kata Nabi SAW, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal hududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang merobek-robek pakaiannya, yang menampar-nampar pipinya, dan yang berteriak-teriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah dalam rangka meratapi kematian. Itu bukan laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ya, maka ajaran Rafidhah Syiah sangat jauh dari ajaran Islam, sehingga mereka tidak dikategorikan oleh para ulama sebagai kaum muslimin. Yang mereka adalah orang-orang yang di luar Islam, karena kesesatan mereka, kekufuran mereka luar biasa. Ya, bagi yang mengetahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan Syiah, maka tidak bisa lagi dikatakan mereka ini sebagai kaum muslimin.
terlalu jauh penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bulan Muharram. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa menjalankan sunnah di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada mau ditanyakan, masalah anak yatim yang dikatakan anak yatim itu yang bagaimana? Misalkan tidak ada anak yang ditinggalkan ayahnya, tetapi bukan karena meninggal, tapi meninggalkan rumah atau bercerai atau sebagainya, itu yang tidak ketemu lagi, sedangkan dia diasuh oleh ibunya. Terus apakah ada batasan usia anak itu dikatakan yatim yang perlu kita sambung? Ya. Definisi anak yatim yaitu man mata abuhu wa huwa shaghir. Definisi anak yatim adalah yaitu siapa saja yang ditinggal mati oleh ayahnya. Man mata abuhu, yang ayahnya mati, bukan ayahnya pergi meninggal. Ya, yang ayahnya mati. Kemudian wa huwa shaghir, dan dia itu masih kategori shaghir. Shaghir di sini kecil, yaitu belum sampai usia baligh. Ya, kalau sampai usia baligh, ya, maka dia sudah tidak lagi dikatakan yatim. Atau tadi kalau ayahnya masih ada, entah ayahnya ini pergi, nggak pernah lagi ngurus anaknya, ya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai anak yatim. Yang bisa dikatakan adalah ketika ayahnya meninggal. Ya. Namun, apakah boleh kita berbuat baik? Iya, tetap. Kalau untuk perbuatan baik, kita tetap berbuat baik kepada anak-anak yang kurang beruntung tadi, yang ditinggal minggat oleh ayahnya, ditinggal pergi, nggak dinafkahi oleh ayahnya. Boleh kita berbuat baik kepada anak tersebut. Jangan berbuat baik kepada ibunya toh. Ibunya yatim. Biar dia akun bahaya. Itu Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Apa Syiah itu berarti keluar dari 73 golongan yang disabdakan Nabi? Ya, Syiah memang kalau disebut Syiah itu banyak sekali variannya. Karena Syiah ini secara asal dulu munculnya adalah yaitu orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib di barisannya Ali bin Abi Thalib. Makanya disebut Syi'atu Ali, pembelanya Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perselisihan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian hanya itu saja orang-orang yang setia, loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Namun berkembangnya zaman, akhirnya muncul sikap hulu kepada Ali bin Abi Thalib yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah, seorang yang pura-pura masuk Islam dari kalangan Yahudi. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian menyatakan kecintaannya kepada Ali sampai akhirnya berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan mengatakan anta huwa, kau adalah dia. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau wahai Ali adalah dia. Dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib kelompok yang disebut dengan Sabaiyah, cikal bakalnya Syiah Rafidhah yang ada sekarang. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya terus berkembang. Mereka menampakkan diri sebagai orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi. Harusnya yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas haknya Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Mereka bawakan dalil-dalil yang mendukung hal tersebut. Di antaranya kemarin tanggal 18 Dzulhijjah, mereka memperingati namanya hari Ghadir Khum, yaitu hari di mana Nabi membaiat atau melantik Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelahnya. Tapi ternyata setelah Nabi wafat, justru Abu Bakar yang dilantik jadi khalifah oleh para sahabat. Maka sahabat-sahabat ini semua adalah pengkhianat. Maka mereka membenci sahabat Nabi SAW, bahkan mengkafirkan para sahabat
Nabi karena mengkhianati Nabi yang sudah berwasiat Ali bin Abi Thalib yang jadi pemimpin. Nah, lambat laun berubah menjadi sebuah pemikiran. Ada yang ekstrim, ada yang moderat, pertengahan, dan ada yang ringan. Yang ekstrim tadi, yaitu yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah itu sendiri. Ini seperti misalnya keyakinannya Syiah Nusairiyah, ya, Syiah Nusairiyah atau Ibadiyah, Batiniyah. Syiah Nusairiyah, Syiah Batiniyah yang diyakini oleh Presiden Suriah sekarang. Siapa namanya? Bashar Al-Assad kebagusan, Al-Kalb. Ya, itu keyakinannya seperti itu. Syiah Nusairiyah yang meyakini Ali bin Abi Thalib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengkultuskan Ali dan anak-anaknya, Hasan dan Hussein. Kemudian yang kedua adalah Rafidhah. Ya, Rafidhah ini ada khilaf di antara para ulama apakah mereka ini kafir atau tidak. Namun yang benar sama, mereka kafir juga. Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar meskipun tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka lebih ringan dari yang pertama karena tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib. Tapi sama saja, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan Aisyah, ucapan-ucapannya sangat keji kepada para sahabat Nabi SAW. Itu Rafidhah atau yang disebut dengan Ithna Asyriyah, Syiah 12 imam atau Syiah imam. Nah, model kedua ini yang banyak di Indonesia. Adapun model tingkatan yang terakhir adalah Zaidiyah. Ini yang paling ringan. Tetap sesat, tapi kata para ulama tidak sampai kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka itu hanya meyakini Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali lebih afdol. Tapi meskipun demikian, mereka masih tetap mencintai Abu Bakar, mengakui ya kemuliaan Abu Bakar, mengakui kemuliaan Umar, mengakui kemuliaan Utsman. Namun mereka menganggap Ali lebih mulia daripada itu semua. Padahal nggak boleh keyakinan kita seperti itu. Keyakinan kita harus yang lebih mulia siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu sudah menjadi prinsip Ahlus Sunnah yang diyakini oleh para ulama dari zaman ke zaman. Manusia terbaik umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, Zaidiyah ini tidak dikeluarkan dari Islam, tapi tetap dikatakan menyimpang dari sisi itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau pengakuan terhadap kitab sucinya gimana? Iya, mereka ini sama nggak? Iya, mereka Qurannya masih sama dengan Quran kita yang sekarang ini. Ya, Qurannya mereka sama dengan Quran kita. Namun mereka masih meyakini bahwa Quran ini sebenarnya nggak seperti ini. Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu tidak seperti ini. Karena mereka meyakini bahwa Abu Bakar yang dulu mengumpulkan mushaf itu sudah korupsi ayat. Ya, itu ada keyakinan seperti itu. Jadi kata mereka bahwasanya ada ayat-ayat yang memuliakan Ali bin Abi Thalib, yang secara tegas menunjuk Ali sebagai pemimpin, itu dihilangkan sama Abu Bakar. Dan juga ada ayat-ayat yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, juga dihapus sama Abu Bakar dan Umar. Itu keyakinan mereka. Jadi Qurannya masih sama seperti kita, tapi mereka punya keyakinan seperti itu. Nanti Imam Mahdi akan membawa Al-Quran yang lengkap di akhir zaman, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Ya, disebut dengan Mushaf Fatimah. Padahal keyakinan kita nggak boleh ada keyakinan Al-Quran ini hilang. Ya, hilang satu huruf, bahkan hilang satu harokat pun nggak boleh kita meyakini hal ini. Al-Quran yang ada pada kita sekarang yaitu Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW tanpa berkurang sedikit pun dari Al-Quran tersebut. Nah, itu keyakinannya Rafidhah terhadap Al-Quran tadi. Wallahu a'lam. Cukup? Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.